Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti itu sudah sangat terjawab sih jika Yesus adalah Tuhan atau utusan Bapa ya. Bukan utusan, dia adalah Allah ya. Oh, dia adalah Allah. Dia utusan bukan berarti utusan seperti nabi ya, tapi dia adalah putra Allah sendiri ya. Nah, ini aku agak confusing. Aku banyak ya, belajar nih. Pasti pusing. Jadi gini, aku banyak dengar statement entah dari teman yang beda agama gitu ya. Dia juga suka bertanya gitu loh. Gue bingung deh, Tuhan itu Yesus? Yesus itu Tuhan atau diutus Tuhan? Apa nabi? Apa gimana sih? Ya, jadi kalau menurut Katolik gimana? Katolik sendiri sebetulnya Allahnya mengenal konsep Tritunggal. Nah, iya. Ya, Tritunggal, satu Allah, tiga pribadi. Mulai pusing kan? Pusing. Kok satu tiga satu ini bagaimana? Triinun apa gimana? Enggak. Jadi kita harus melihat dulu. Ya. Kalau bicara soal satu, itu kan tidak melulu soal jumlah. Iya. Betul nggak? Betul. Satu itu kan bukan melulu soal jumlah. Iya. Kalau kita bicara soal satu keluarga, apakah jumlahnya satu? Oke. 10 orang disebut satu keluarga. Iya. Bahkan bapak, ibu, anak jadi satu keluarga. Oke. Maka kalau dibilang satu Allah, itu adalah satu dalam hakikat Allah. Seperti kita ini adalah hakikatnya manusia. Kita tuh satu dalam kemanusiaan. Tapi dia ini satu dalam kealahan. Bapa, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang adalah firman-Nya, yang tadinya adalah firman tapi jadi manusia. Dan rohnya, roh Allah. Oke. Itu yang pertama, konsep satu. Lalu yang kedua, konsep satunya di mana? Kenapa saya bilang ketiga ini satu? Karena tiga Allah ini berjalan dalam satu kehendak, mengerjakan satu tujuan. Yaitu? Mengerjakan satu kehendak, yaitu menyelamatkan manusia. Kalau Kristen mengaku bahwa Allahnya ada tiga, berarti tiga-tiganya jalan sendiri-sendiri. Oke. Bapa bikin sendiri, Tuhan Yesus bikin sendiri, Roh Kudus bikin sendiri. Tetapi tiga ini berjalan dalam satu kehendak dan rencana yang sama, yaitu menyelamatkan manusia. Bahkan Yesus sendiri sangat terikat kepada Bapanya. Terikat, ditunjukkan dengan apa? Setiap kali Yesus mau melakukan sesuatu, dia selalu memulainya dengan berdoa. Doa itu tanda ikatan kita sebetulnya memiliki kesatuan dengan Allah. Kita mau berbicara dengan dia terus ya. So when we say Allah, itu berarti bukan Yesus? Yesus termasuk di dalamnya. Tapi kalau kita nyebut Bapa, yang dimaksud adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Kalau kita menyebut Tuhan Yesus, berarti firman Allah yang menjadi manusia, yang diberi nama Yesus. Sebetulnya namanya bisa siapa aja ya. Bisa namanya Onat juga bisa. Kan soalnya ada doa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Itu Bapa yang dimaksud? Bapa pencipta langit dan bumi. Bapa yang maha kuasa, yang gambarnya sulit kita lihat, yang nggak ada gambarnya. Tetapi Yesus datang ke dunia, gambarnya jadi jelas. Karena Yesus bilang, barang siapa melihat saya, dia melihat Bapa. Jadi kalau kamu mau melihat Allah yang menurut gereja Katolik siapa, lihatlah Yesus. Karena hanya dalam diri Yesuslah kita melihat Allah yang kami imani dalam gereja Katolik. Nah, pertanyaannya, Yesus yang mana? Yesus yang diakui imannya menurut Petrus tadi, yang diajarkan secara tradisi mulai sejak para rasul sampai pengganti-penggantinya sampai sekarang. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku,
ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku.